Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kejutan Long Hao Shen benar-benar mencapai tingkat yang intens. Dia baru saja menggunakan kekuatan Arya dari Dewi Cahaya, dan masing-masing serangannya yang sempurna, itu menyatu dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia sampai pada kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari tingkat pedang suci Wilder Ye Wuxiang dari sebelumnya. Hanya kultivasinya yang kurang dibandingkan dengannya. Tapi sebagai dewa pilihan, penggunaan esensi cahaya itu bukanlah apapun yang bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang. Tapi dia masih tidak berhasil menembus pertahanan kesatria jangkung ini. Dan Long Hao Shen merasakan bahwa sampai sekarang, kesatria jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya maksimal pada dua serangan terakhirnya, Long Hao Shen sedikit terengah-engah. Tapi dia tidak berkecil hati karena itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi, kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Kecemerlangan yang mirip dengan sinar matahari segera bersinar dari punggungnya, dan berkembang dengan intensitas yang luar biasa. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di bidang pelatihan, pasti tidak ada yang berani menatap lurus ke arah sana. Cahaya seperti matahari ini menggelembung dari tubuh Long Hao Shen, karena sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya, itu hanya membutuhkan waktu beberapa napas bagi api putih di sekitar tubuh Long Hao Shen itu menebal, mereka kemudian melekat pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh Glorious Holy Armor menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa. Gumam kesatria jangkung yang terkejut. Kesatria jangkung kehilangan suaranya, yang kali ini tampaknya membawa sedikit suara tua. Dia jelas melihat sesosok ilusi melayang-layang di belakang punggungnya, seolah-olah seorang gadis sungguhan berdiri di sampingnya pada saat yang sama, ketika peri bersayap heksagonal menghilang sesaat sebelumnya. Di tangan Long Hao Shen, dua pedang berat mulai berubah warna. Di tengah sedikit suara mendengung, Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya keemasan, hancur dengan sedih menjadi potongan-potongan kecil, dan meledak dengan cahaya emas yang gemilang. Dan di tengah kemegahan ini, warna oranye yang menyolok segera bersinar. Dan di sisi lain, Blue Rain Hibiscus of Light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat biru dan emas asli semuanya lenyap, warnanya meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Itu memang warna biru kehijauan, dan berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, itu menelan seluruh pedang yang berat dalam auranya yang penuh kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya oranye keemasan dan suci yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Hao Shen sendiri, dia menutup kedua matanya saat rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, dan memberikan perasaan kesucian. Bahkan kesatria yang kuat dan tinggi itu hanya pernah mendengar tentang teknik keturunan dewa, dan tidak pernah melihatnya. Dalam dirinya sendiri, teknik keturunan dewa adalah mantra terlarang dari jenis yang jauh lebih kuat, dan memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat diri sendiri. Kesatria jangkung itu bahkan tidak mengerti dengan jelas, apakah itu dirilis oleh peri cahaya Long Hao Shen atau orang itu sendiri. Tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Bas-bas. Serangkaian getaran yang menusuk telinga dan nyaring pun segera terdengar, karena orang bisa melihatnya dengan jelas, bahwa armor suci yang mulia Long Hao Shen mulai ditutupi oleh sejumlah besar retakan. Sepotong peralatan glorious ini sudah tidak mampu menanggung energi spiritual yang kuat yang dikeluarkan oleh Long Hao Shen, dan benar-benar mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Hao Shen sudah mendekati tepi tingkat ke-9. Dan yang lebih menakutkannya lagi, sang kesatria jangkung mengakui, bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa ini, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan kekuatan yang paling mendasar. Arya dari Dewi Cahaya memancarkan karakteristik kilau mengkilap dari tingkat epik. Pedang itu memiliki kilau oranye, yang secara eksklusif hanya dimiliki epic tier. Dan kilku hijau Blue Rain Hibiscus of Light juga berada di tingkat epic, tetapi atribut gabungan ini tampaknya menghasilkan variasi tier epic asli. Bisa dikatakan bahwa kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai.
Bahkan seorang kesatria dari tingkat ke-8 tidak harus dapat menggunakan salah satu dari mereka dengan kemegahan penuhnya. Tetapi pada saat ini, Long Hao Shen tampaknya sudah mengendalikan sepenuhnya mereka. Niat pedang yang substansial, menakutkan, menutupi seluruh tempat latihan, dan niat pedang ini yang tampaknya dekat dengan merobek-robek area, tampaknya tidak dipancarkan dari pedang, tetapi dari tubuh Long Hao Shen. Tanpa ragu, dibiarkan tanpa pilihan lain, Long Hao Shen saat ini telah memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat. Setelah melalui serangkaian serangan menyelidik, Long Hao Shen memiliki kepastian mutlak, bahwa kekuatan kesatria ini melampaui kekuatannya sejauh ini, dan bahwa jika pertempuran berlanjut, bahkan dengan cadangan energi dari peri Yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Long Hao Shen hanya memiliki satu cara yang tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu adalah mempertaruhkan segalanya dengan satu serangan dan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang demi kemenangan. Dia tidak bisa kalah karena jika ia kalah, berarti bahwa reuni dengan kawan-kawan akan ditunda lebih jauh, dan terus didorong mundur sejauh itu akan terasa seperti selamanya. Apapun yang terjadi, ia harus berusaha sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, dua pedang berat bersinar dengan kilatan milik senjata Epic Tier, kekuatan ekstra yang diperolehnya selama setengah tahun terakhir datang ke tampilan penuh sekaligus. Tingkat Epic Arya dari Dewi Cahaya dikenal oleh Long Hao Shen. Pada pedang ilahi ini adalah segel yang akan melepaskan kekuatan aslinya. Namun bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masihlah mustahil. Tapi berbeda dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light, pedang itu telah memberi Long Hao Shen sukacita yang tak terduga. Dia tidak menyangka, bahwa setelah pemeliharaan terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa, pedang dua atribut ini benar-benar akan berkembang ke tingkat seperti itu, dan secara tak terduganya lagi, pedang itu dapat memancarkan cahaya eksklusif ke Epic Tier. Aura yang penuh gengsi, dan aura penuh nafas kehidupan. Memiliki dua senjata tier epik yang berbeda bagi seorang ksatria retribusi, itu adalah sebuah artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa, itu sebenarnya bukan Long Hao Shen ataupun teknik peri Yating, tapi teknik menyatu yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara tungku spiritual. Setelah evolusi dan fusi terus-menerus, kekuatan peri Yating terus tumbuh, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan karena ia dipengaruhi oleh fisik Long Hao Shen sebagai dewa pilihan. 1 tahun meditasi yang dalam, itu telah membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini sampai pada taraf yang paling besar, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai di ranah tingkat ke-9. Kesatria Jangkung mengayunkan lengan kanannya, dan melemparkan perisai menara ke samping. Kilau oranye yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan tameng menara miliknya, itu adalah perisai yang hanya berukuran sepertiga meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari menggunakan asetnya di depan keadaan Long Hao Shen saat ini. Perisai yang muncul mengesankan di tangannya itu berada di Epic Tier. Melakukan pergerakan membungkuk dan mengumpulkan perhatian Hao Shen, kesatria jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tetapi secara tiba-tiba diikuti oleh transformasi warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis muncul dari tubuhnya, dan warna biru keemasan sepertinya menyatu dengan perisai berwarna oranye untuk membiarkan tirai cahaya muncul di depannya. Lingkup tirai cahaya tidak terlalu besar, hanya kesatria jangkung yang dilindungi oleh perlindungan itu. Setelah mengeluarkan perisainya, kesatria jangkung itu hampir menjadi patung, karena semua auranya menyatu dengan perisai itu. Long Hao Shen bergerak. Kekuatan yang diberikan kepadanya dari teknik keturunan dewa memang diakui sangatlah besar, tapi bebannya juga sangat besar. Sosok putih susu itu tidak menggunakan light speed flash lain, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk lebih memperkuat dirinya. Sepasang pedang indah terjalin di udara, dan diisi dengan kekuatan paling sederhana namun terbesar. Warna biru kehijauan dan merah emas membentuk tanda plus di udara, dan langsung bercampur satu sama lain dalam bentuk penutup cahaya. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang intens.
Orang bisa melihatnya, bahwa langit-langit, dinding, dan lantai-lantai gendung, semuanya mulai membentuk retakan, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Dan ini hanya karena dipengaruhi oleh auranya saja. Bas-bas. Semacam suara aneh bergema saat kontak dengan layar cahaya, ketika energi spiritual menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan yang membeku, dan terhenti tepat pada saat itu. Mata Long Haoshen langsung menyusut hingga seukuran jarum. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara serangan dan pertahanan kedua belah pihak, ia memutuskan bahwa kesatria ini jelas bukan pada tingkat ke-8 dalam hal kekuatan, tetapi pada tingkat ke-9. Dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan Epic Tier, tetapi terutama berasal dari spiritual highway eksternal. Jadi, kesatria Yayasan Esensi Emas ini sebenarnya ada di tingkat ke-9. Pikir Long Haoshen. Long Haoshen akhirnya mengerti, bahwa dia terlalu percaya diri. Betul, Gold Essence Foundation Knight bukanlah gelar yang terbatas pada kesatria dari tingkat ke-8. Mengapa Knight Gold Essence Foundation tidak bisa menjadi kesatria dari tingkat ke-9? Lagi pula, itu bukan seolah-olah setiap kesatria dari tingkat ke-9 mendapatkan persetujuan dari singgasana ilahi. Kalah, Long Haoshen menyadari kekalahannya sendiri. Dengan meningkatnya kultivasinya, dia merasakan jarak antara tingkat ke-8 dan ke-9. Jika musuh adalah kekuatan besar iblis dari tingkat ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu ketika melawan lawan iblis itu, tetapi yang ada di depannya adalah kesatria dari tingkat ke-9 dengan perisai di Epic Tier. Level pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus. Dan bahkan ketika Long Haoshen masih menggunakan 2 potong peralatan di Epic Tier. Dentang, dentang. Di tengah suara retakan yang berat, 2 ledakan menghantam dinding yang mengelilingi seluruh lapangan pelatihan, dan menyebabkan sebagian besar dinding hancur. Sangat mengejutkan bagi Long Haoshen dan kesatria tinggi ini, warna biru emas dan warna oranye mulai runtuh bersamaan dengan tirai cahaya yang membawa spiritual highland, saat retakan besar mulai muncul di sana juga. Di sisi lain, cross strike warna merah emas dan hijau secara tak terduga mencapai perpaduannya. Seluruh cross strike mulai berputar, dan ada 2 pancaran yang mengalami fusi aneh saat berpotongan di tengahnya. Ini di luar kendali Long Haoshen, seolah-olah kedua jenis energi ini bertindak sendiri. Apa yang keluar dari perpaduan itu, adalah warna hitam yang sangat dalam, yang membawa cahaya biru tipis seperti penampilan fajar. Energi spiritual Long Haoshen sudah hampir mulai kelelahan, tetapi meski begitu, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya, dan kedua pedangnya telah menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, dan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan aneh tiba-tiba menyala pada kesatria tinggi itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang luhur, Long Haoshen benar-benar tidak dapat menahan ledakan kekuatan yang keluar dari kesatria lainnya. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya lenyap, termasuk serangan berbentuk silang yang tengah dia persiapkan. Segera, Long Haoshen merasakan meroketnya cahaya biru yang kaya itu. Bang! Di tengah ledakan besar ini, seluruh Pas Mountain Resisting Dragon bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan mengerikan ini didahului oleh munculnya cahaya biru gelap yang melambung ke langit. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, cahaya biru keemasan besar menerobos langit, dan menghancurkan cahaya biru gelap itu menjadi berkeping-keping. Sinar biru keemasan itu tetap mengambang di udara, dan segera memenuhi udara dengan esensi cahaya yang pekat. Saat melihat sinar biru keemasan ini, para pejuang dari Dragon Resisting Mountain Pass semua bersorak kegirangan. Ini karena sinar biru keemasan itu keluar dari singgasana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan tertanam dengan batu safir yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir-safir ini ada yang berwarna pekat, ada yang biasa, ada yang transparan, dan ada juga yang warnanya pidar. Tetapi semuanya itu, tanpa kecuali, tampaknya mengeluarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk seperempat bulan biru dapat dilihat di atas tahta ini, dan lingkaran cahaya biru menyebar keluar darinya. Fluktuasi energi spiritual yang memancar keluar darinya, itu tampaknya memberi semua penonton keinginan untuk sujud di depannya.
Ya, itu adalah tahta ketertiban dan hukum ilahi, salah satu dari 6 tahta ilahi di tangan kuil kesatria. Stadion pelatihan dan daerah sekitarnya di atas kuil kesatria sama-sama menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada jejak asap atau uap yang muncul di udara. Area itu hanya diiris-iris dengan sangat mudah. Kesatria jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya, topeng di wajahnya sudah hancur. Menampakkan ekspresi tegas, dahinya dipenuhi dengan luka kecil. Tanpa memperhatikan dengan cermat, orang tidak akan memperhatikannya, tetapi luka-luka ini perlahan-lahan mulai sembuh. Kesatria jangkung ini tidak lain dan tidak bukan adalah kesatria ketertiban dan hukum ilahi, kesatria kendali ilahi dan menahan, Long Tianying. Pada saat itu, matanya tertuju pada kilatan oranye di tengah-tengah reruntuhan ketika sudut mulutnya berkedut. Dengan kilatan cahaya yang terang, Yang Haohan muncul di samping Long Tianying, dengan senyum yang agak aneh di wajahnya. "Bagaimana perasaanmu Old Long?" tanya Yang Haohan. Long Tianying dengan sedih menjawab, "Jangan bilang seolah-olah kamu tidak melihat semuanya, bukankah kamu tahu tentang masalah ini?" Long Tianying bertanya balik. Yang Haohan menjawab, "Bocah ini sebenarnya memiliki 3 peralatan epic tier yang dimilikinya, apa yang bisa aku katakan? Tetap saja, beruntung dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohinya lagi," jawab Yang Haohan. Long Tianying menggelengkan kepalanya. "Aku adalah kesatria ketertiban dan hukum ilahi, jangan bilang kalau kamu ingin seseorang dari pangkat aku ini, ingin melakukan penipuan. Kita dapat memutuskan jalannya sebagai penggantinya, tetapi ini tidak selalu berarti sesuatu yang baik baginya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Jika bukan karena faktanya, bahwa aku meminjam kekuatan dari tahta ilahi untuk menggunakannya di udara, aku takut bahwa setidaknya setengah dari kuil kesatria kita pada akhirnya akan hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menembus pertahanan aku, dan berhasil melukai aku. Jika kesatria Yayasan Emas Murni ada di sini menggantikan aku, hasil akhirnya kemungkinan besar kedua belah pihak akhirnya terluka," ucap Long Tianying. Yang Haohan menunduk. "Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kita harus menganggapnya sebagai pemenangnya?" tanya Yang Haohan. Long Tianying mengangguk. "Daripada kita memberikannya, itu hanya dengan kekuatannya sendiri yang dia lewati." Pada saat itu, Divine Knight yang bermartabat memiliki wajah tersenyum. "Yang tua, katakan padaku, bukankah keluarga panjang kita dengan memiliki 3 kesatria ilahi, itu telah membuat rekor sejarah baru?" tanya Long Tianying. Yang Haohan memutar matanya sebelum menjawab. "Apakah kamu sengaja memprovokasi aku? Selain itu, anak ini belum menjadi kesatria ilahi," jawab Yang Haohan. Long Tianying menjawab sambil tertawa, "Ini hanya masalah waktu," balas Long Tianying. Di kejauhan, cahaya oranye meredup, dan pada saat yang sama Long Haoshen muncul dari tumpukan tanah. Buntut dari bentrokan destruktif memunculkan reruntuhan, tetapi pertahanan besar ilahi Sun Shield dari matahari dan bulan sudah cukup untuk membelanya hampir seluruhnya. Meskipun karena kondisi yang melemahkan yang mengikuti penggunaan teknik keturunan dewa, dia sekarang sangat kesakitan dan tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatannya. Pilar cahaya emas lembut muncul entah dari mana, dan itu mendarat di tubuh Long Haoshen. Di tengah-tengahnya, 6 malaikat emas perlahan-lahan turun, dan berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera, Long Haoshen dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat. Baik itu kelelahan, tubuh atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Pelukan malaikat, keterampilan Guardian Knight dari tingkat ke-9, yang memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang luar biasa. Bahkan jika seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama masih ada nafas, keterampilan ini dapat mempertahankan hidupnya, itu tidak ada apa-apanya tentang Long Haoshen yang hanya dalam keadaan kelelahan. Sinar biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianying. Jika Long Haoshen tidak dapat menyebut identitas lelaki tua ini yang berdiri di samping Yang Haohan pada saat ini, dia tidak akan layak menjadi seorang kesatria. Dia berlutut ke tanah. Long Haoshen menyapa senior Divine Knight, ucap Long Haoshen. Long Tianying dengan sedih menjawab. "Berlutut dengan kedua lututmu, dan kemudian ketukkan kepalamu beberapa kali," ucap Long Tianying. Long Haoshen sepertinya tidak mau. Long Tianying dan Yang Haohan sudah tepat di depannya.
Long Tianying pura-pura marah, apakah kamu tidak mau? Bocah kecil, aku ini kakekmu. Tanpa pria tua ini, apakah kamu akan dilahirkan? Ucap Long Tianying. Hah, kakek, ucap Long Haoshen yang tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan mengenai alasan ini, mengapa target untuk persidangan Gold Foundation Armor-nya adalah seorang Divine Knight, salah satu dari 3 eksistensi yang maha kuasa dari kuil kesatria. Tapi sekarang, Divine Knight tua ini memberitahunya, bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Haoshen memang bingung untuk sesaat. Long Tianying memiliki ekspresi redup di wajahnya, dan tidak terus menekan Long Haoshen untuk terus melakukan kowtow. Mendukung dia dengan kedua tangannya, dia menertawakan dirinya sendiri sambil melanjutkan. Ya, dan aku adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini, ucap Long Tianying. Tampak bingung, Long Haoshen memandang Yang Haohan di dekatnya. Yang Haohan mengangguk kepadanya. Memang benar, dia adalah kakekmu. Long Tianying, kesatria ilahi lainnya dari kuil kesatria kita. Keluarga kamu memiliki beberapa peraturan yang mengatakan, bahwa keturunan mereka harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu, seperti halnya untuk dirimu. Dan sepertinya keluarga panjangmu benar-benar akan memiliki 3 kesatria ilahi, jawab Yang Haohan. Kakek, gumam Long Haoshen dalam suasana hati yang aneh, tatapannya pada Long Tianying semakin meningkat dalam kehangatan. Entah mengapa, hidungnya terasa gatal. Jadi dia sebenarnya memiliki keluarga lain, bukan hanya ayahnya, tetapi bahkan seorang kakek juga. Kakek, ucap Long Haoshen. Long Haoshen mundur sebelum berlutut lagi di tanah, 3 kali mengetuk kepalanya di tanah karena rasa hormatnya. Long Tianying memiliki tampilan yang kompleks, karena ia sekali lagi meminjamkan lengannya untuk mendukung Long Haoshen. Kalau saja iblis tidak ada. Tanpa mereka, orang tua ini akan menyingkirkan aturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana mungkin kita merusak keturunan dari keluarga panjang kita sedikit? Tetapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan kewajiban. Nak, ambil penghormatanmu kembali. Kakekmu sulit untuk menerimanya. Aku tidak pernah memberi kamu apapun, dan kakek yang tidak berkualifikasi ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan kamu di masa depan, ucap Long Tianying. Long Haoshen menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih tebal dari air, yang merupakan alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianying. Tapi bisakah dia benar-benar mengatakan, bahwa dia tidak punya keluhan sama sekali? Sebelum ayahnya menemukan mereka, kehidupan seperti apa yang dulu dimiliki oleh ibunya dan dia? Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang diperolehnya telah diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek, kata ini sama sekali tidak dikenalnya. Tidak ada kebencian, tetapi dengan cara yang sama, tidak ada yang bisa dikatakan sebagai cinta keluarga untuknya. Yang Haohan meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, lalu menggelengkan kepalanya padanya. Oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Haoshen, kakekmu bertindak sebagai lawan ujianmu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat bahwa kamu lulus ujian, ucap Yang Haohan. Long Haoshen memulai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi aku kalah. Balas Long Haoshen. Yang Haohan tertawa sedikit dan berkata, apakah kekalahan adalah hal yang memalukan di depan seorang kesatria ilahi? Performa kamu sudah bisa menghancurkan bumi. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan menjadi pure Gold Foundation Knight. Setelah mencari kekuatan besar baru di Saint Knights, kamu dapat memulai misi kamu mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, ucap Yang Haohan. Ya, Long Haoshen tampak terkejut, meluruskan postur tubuhnya sebagai reaksi. Yang Haohan dengan tegas melanjutkan. Namun, aku harus menetapkan aturan dasar untuk kamu ikuti. Kamu telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa kekuatan besar iblis yang akrab dengan gaya bertarungmu. Dan pengetahuan tentang beberapa kemampuanmu harus menyebar di antara barisan mereka. Karena itu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitas kamu. Pertama-tama, kamu tidak bisa terburu-buru menggunakan pedang ganda kamu, dan hal yang sama berlaku untuk tungku spiritual kamu. Kedua fitur ini terlalu mencolok, dan juga, kamu harus tetap sepenuhnya berlapis baja di medan perang kapan saja, dan menjaga wajah kamu tetap tersembunyi, dan juga, hindari menggunakan kemampuan pribadi kamu yang dikenal oleh musuh, kamu mengerti.
Tanya Yang Haohan. Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Haohan menyatakan, kamu harus tahu, bahwa jika identitas kamu bocor, kemungkinan besar akan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang akan bereaksi. Pada saat itu, sebuah bencana akan menimpa kuil kesatria kita. Jika kamu ingin hari di mana kamu dapat berkumpul kembali dengan rekan-rekan kamu untuk datang, kamu harus melanjutkan dengan sangat hati-hati, ucap Yang Haohan menyarankan. Ya, kakek Yang, jawab Long Hao Shen secara resmi. Yang Haohan melanjutkan, baiklah, sekarang istirahatlah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kesatria Yayasan Emas Murni ke-12. Di kuil kesatria, hanya ada 12 armor Yayasan Emas Murni kami yang ada di Epic Tier. Datang untuk menemukan aku besok pagi untuk mendapatkan baju perang kamu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatan kamu ke Knights Ma Insane Knights berlangsung, ucap Yang Haohan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was when